Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kasih Tuhan melalui tayangan, yaitu ibadah secara online yang dibagikan dalam YouTube pada hari ini. Dan biarnya kira melalui ibadah ini boleh dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Amin. Baik, kita akan memulaikan ibadah kita, namun kita akan mulai terlebih dahulu di dalam doa. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan, kami sapa dalam satu nama yang menjadi jawaban bagi kami, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami secara online. Meskipun ibadah kami secara online, kami percaya bahwa hadirat Tuhan menjamah melawat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan pun turun atas setiap kami. Berkati semua yang terlibat dan mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan saja yang tinggi dimuliakan. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami beribadah pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus tolong kami untuk kami melaksanakan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Jadi dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin.
Mari bukan melakukan kami dalam hadirat Tuhan Tuhan. Merendahkan diri kami berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami datang segala setiap kekurangan kami, dan kami datang segala setiap kelemahan-kelemahan kami, dan kami mau tahu semua di bawah kaki salibmu Yesus, dan Tuhan menghancurkan setiap kekurangan kelemahan kami, yaitu setiap perbuatan-perbuatan jahat dan dosa yang kami buat. Tuhan hancurkan dengan darah-Mu dan menguduskan, menyucikan kami, hati dan pikiran kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh diperkenankan, kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan suara-Mu dan untuk berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Kami mohon kiranya hikmat yang dari surga memenuhi kami, pengertian-pengertian yang baru daripada Roh Kudus memberikan kepada kami, sehingga kami boleh dapat satu pemahaman-pemahaman yang baru tentang kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan itu betul-betul hidup di dalam hidup kami. Karena firman Tuhan akan menuntun setiap langkah-langkah kami dan terus memimpin dalam setiap apa yang kami lakukan, kami kerjakan perbuatan sepanjang 1 tahun ini, sehingga semua yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Urapi jemaat Tuhan, urapi yang kasih dunia pada dalam salibmu, selain Kristus sama Kristus adalah firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami terus sudah berdoa dan kami siap belajar firman Tuhan pada hari ini. Sama saya yang siap katakan amin. Tuhan semua berkati. Baik. Baik, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang ke-3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu terlebih dahulu buka di dalam kitab Filipi pasal yang ke-3. Sudah dapat semua? Apabila ada tampil boleh tampil juga. Tidak ada bawa kitab, tidak bawa kitab mungkin kalau tidak di handphone nggak ada kitab elektronik bisa lihat di depan. Filipi pasal yang ke-3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke. Saya akan bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu ganjil, kemudian ayat ke-14 secara bersama-sama. Mari saudara semua kembali bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dan menghormati firman Tuhan. Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Begini Rasul Paulus katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 3, 2, 1. Sama-sama ada ke-14. 3, 2, 1. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tunggu, jangan berdiri dulu. Buka lagi, geser sebelumnya Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai ayat 17. Bapak geser sebelumnya. Udah ya, saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu genap dan perhatikan bersama-sama. Mulai ayat 15 saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 3, 2, 1. Pergunakanlah waktu yang ada karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Sama-sama 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Nah, pada pembacaan firman Tuhan ini Rasul Paulus, yaitu Rasul Paulus sedang berbicara kepada dirinya, dan dia menggambarkan dirinya itu seperti seorang pelari. Seringkali Rasul Paulus menggambarkan selalu apa? Seperti seorang olahragawan, seperti seorang atlet. Nah, kali ini Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang pelari, sama saudara dan saya juga, yaitu seorang pelari dari suatu perlombaan, sehingga
Sehingga dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia memusatkan seluruh pikirannya untuk apa? Untuk terus maju dan mencapai sasaran atau mencapai tujuan dari hidupnya, itu Rasul Paulus, yaitu mencapai sasaran tujuan dalam panggilan Kristus Yesus. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan dia juga sebenarnya memberikan suatu nasihat bagi kita pada hal yang sama. Sebagai orang Kristen, kita harus mengarahkan hidup kita harus mengarahkan diri kita harus mengarahkan pikiran kita harus mengarahkan pandangan kita pada Kristus. Berlari pada tujuan itu ke dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga kita dapat memperoleh hadiah. Betul? Yaitu mahkota kehidupan. Bilang tidak sama berlari terus sampai kamu memperoleh mahkota kehidupan Kristus. Bilang. Nah, inilah yang menjadi tujuan hidup daripada Rasul Paulus. Yang mana ketika Rasul Paulus memutuskan bahwa dengan kasih karunia Allah seluruh kehidupannya itu berpusat, atau seluruh kehidupan itu ditujukannya hanya kepada tekadnya untuk berlari, yaitu melangkah, bahkan terus maju agar ia mencapai, dikatakan, mencapai yang namanya surga. Mencapai yang namanya surga yang kemudian Allah sampai bertemu muka dengan Kristus. Nah, harusnya ini juga menjadi tujuan bagi kita semua, saudara, orang yang percaya. Sebagaimana Rasul Paulus. Artinya kita harus terus melangkah maju di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan sampai Tuhan memanggil kita dan kita beriman mahkota kemudian dari Tuhan, kita dapat berhadapan muka dengan Tuhan. Saudara mau nggak? Mau nggak? Mau nggak saudara berhadapan muka kelak dengan Tuhan di dalam kerajaan surga? Nah, itulah yang terpenting, yang seharusnya menjadi tujuan di dalam hidup kita juga. Makanya kita harus berlari dan berlari. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Memang kita percaya, memang kita tahu, kita sadar bahwa tidak mudah untuk kita mencapai apa yang kita mau dan Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena sepanjang kehidupan kita di dunia ini, kita akan mengalami yang namanya berbagai macam-macam gangguan, betul nggak? Kita mengalami yang namanya berbagai macam pencobaan. Kita mengalami yang namanya berbagai macam godaan di dalam hidup kita, betul? Pencobaan, godaan dalam hal apa? Dalam hal apa kira-kira? Yang sering kali kita hadapi dalam hal tentang kekhawatiran hidup, betul nggak? Seringkali dia menghalangi kita, sehingga menghambat langkah kita untuk kita dapat terus maju di dalam Tuhan, bertumbuh menjadi besar, bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Seringkali kekhawatiran hidup itu yang menghambat kita, menghalangi kita, bahkan dapat mematahkan semangat kita untuk terus maju di dalam Tuhan, betul nggak? Kekhawatiran itu bicara tentang kekhawatiran apa sih? Kira-kira sandang, pangan, papan. Papan itu tidak biasalah. Tinggal di kos-kosan masih bisa sekarang ya. Tapi yang seringkali itu masalah adalah tangannya, betul nggak? Perut. Nah, seringkali kekhawatiran akan hal-hal yang bersifat jasmani, sandang, pangan, papan ini yang seringkali menghambat langkah kita, menghambat jalan kita untuk kita dapat terus maju di dalam Tuhan. Betul nggak? Apalagi selain kekhawatiran hidup? Ayo. Masa depan, kekhawatiran hidup, keinginan akan apa? Akan kekayaan, betul nggak? Akan kesenangan hidup ini. Nah, seringkali itu juga yang menghambat, itu yang menjadi penghalang untuk kita dapat terus maju melangkah di dalam Tuhan, mencapai apa yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita, yaitu suatu mahkota kehidupan. Betul nggak? Sehingga pandangan kita arah tujuan hidup kita tuh beralih. Jadi tujuan hidup kita seringkali di dunia ini kita arahkan kepada apa? Kepada akan kekayaan atau kesenangan hidup itu, dibandingkan kita arahkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Bukan berarti nggak boleh punya, boleh. Apalagi kira-kira? Ayo, kita santai aja kita belajar. Kira-kira apa yang menghalangi untuk membuat terus maju di dalam Tuhan?
bertumbuh menjadi besar, menjadi dewasa dalam Tuhan kira-kira apa? Anak-anak. Bisa ya anak-anak ya? Bisa ya? Dalam arti anak-anak itu menjadi penghalang kita gitu terus maju. Ya, iya. Oh, kekhawatiran itu untuk masa depan anak, di depan anak selanjutnya gitu seperti apa? Kekhawatiran itu juga masuk. Apalagi menurut Bapak Ibu sekalian, Pak Anto kira-kira apa? Keluarga. Kekhawatiran untuk sana penangkapan, masa depan, anak-anak, terus keluarga. Apalagi menurut saudara? Kekayaan, keinginan kekayaan, kesenangan hidup. Apalagi menurut saudara? Ayo. Malas. Hah? Malas. Malas. Kemalasan juga bisa menghambat kita. Apa lagi? Hobi. Bisa juga kalau kita hanya terfokus pada hobi. Bisa itu menghambat kita, menghalangi kita. Kok ada Pak Sanjoyo kan? Bukan. Oh bukan. Mata saja. Ternyata Pak Isman. Ada Pak Sanjoyo. Dodi di belakang ada, Pak Iwan di belakang. Nggak cukup udah. Dodi di belakang, Pak Iwan di belakang. Dodi semua di depan masih bisa sih. Nggak ada. Ada bantu di depan. Pak Iwan aja, suruh depan sini. Komisinya ada di depan sini. Suruh depan. Pak Iwan. Sini depan nih, ada kursi kosong. Apa lagi saudara? HP. Sampai belum tadi tuh? Siapa? Siapa? Weni. Bisa nggak menghambat? Bisa nggak? Sekarang tuh yang paling bisa, paling terbesar kayaknya menghambat tuh HP, betul nggak? Sering kali HP loh. Buka HP lah, mau baca Alkitab. Ada Alkitab terus buka masuk chat. Oh ini banget. Masuk lagi. YouTube cepat notifikasi masuk. Akhirnya hilang. Bisa kan? HP itu bisa. Apalagi selain itu? Ayo, yang biasa-biasa sehari-hari lah, yang menghambat kita untuk dapat terus maju di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa, menjadi besar dalam Tuhan. Apa lagi? Apa yang menghalangi kita? Ayo. Apa? Hah? Pekerjaan. Bisa juga, karena pekerjaan itu menghalangi kita juga. Bisa juga. Sehingga prioritas hidup itu tuh berubah. Tujuan hidup kita berubah. Betul nggak? Itu bisa jadi. Nah, saudara lihat judul firman Tuhan di depan apa? Terus maju di dalam Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Terus maju di dalam Tuhan. Nah, maka dari itu, untuk kita dapat terus maju di dalam Tuhan, maka kita harus membuat suatu tujuan yang jelas di dalam hidup kita, khususnya di tahun 2021 ini. Betul? Apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup saya? Apa tujuan hidup saudara? Ayo, yang mau tanya apa tujuan hidup saudara? Jadi tujuan hidupnya apa? Tujuan hidupnya apa? Membesarkan anak. Apa lagi? Tujuan hidupnya apa, Bu? Melayani Tuhan. Apalagi kira-kira Vivi tujuan hidupnya apa? Tahun 2021 ini khususnya. Hah? Oh, tujuan hidupnya presiden. Mantap, jadi presiden dalam rumah apa? Ya kita nggak tahu loh. Udah. Kita nggak tahu. Bisa jadi kalau ini mau ya. Orang muslim yang wallahu alam. Wallahu alam gitu kan. Tujuan hidup poetik lebih dekat dengan Tuhan mulai hari ini dan seterusnya. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Apalagi yang di luar sekarang tanya, Dodi tujuan hidupnya apa? Dod? Hah? Apa?
apa? Hah? Hidup bahagia. Pak Iwan tujuan hidupnya sukses. Bahagia dan sukses, ngomong hidup. Oh, bahagia dan sukses. Dia kan tujuan hidupnya apa? Melayani Tuhan. Gimana tujuan hidupnya? Ingin lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Semua kita pasti mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda, betul kan? Ada yang tujuan hidup yang secara jasmani, betul? Ada tujuan hidupnya juga yang berbicara tentang secara rohani. Semua kita mempunyai tujuan hidup, termasuk ini tujuan hidupnya pengen jadi presiden. Jangan tahu, Ahok itu saudara yang Ahok itu bayangkan. Kan tak mungkin, betul nggak? Mau jadi bupati, kulit putih, mata sipit, ngawur nggak bisa jadi. Tapi bisa jadi kan? Bisa jadi. Terus mau jadi siapa? Gubernur. Ngawur nggak kelihatannya kayak gitu? Ibu kota lagi loh. Tapi bisa kan? Dari wakil, akhirnya jadi gubernur. Walaupun cuma beberapa lama ya jadi gubernur itu. Cuma 2 tahun, tapi kan paling tidak jadi gubernur. Tujuannya jadi gubernur apa? Untuk mengubah banyak hal. Nah, dia bilang satu kata, saya ingat dari perkataan dia, kalau Tuhan izinkan, dia pengen jadi presiden. Nah, kalau Tuhan lihat cara hidup dia yang benar, dia mengubah orang-orang tidak benar itu, seperti Tuhan akan angkat suatu waktu nanti, anak Tuhan itu menjadi seorang presiden, minoritas. Mungkin sekarang kita minoritas, tapi kita tidak tahu besar-besar. Betul kan? Betul nggak? Memang kita yang minoritas secara manusia hitungannya, tapi kita mayoritas. Kenapa? Karena ada malaikat Tuhan bersama kita. Amin. Itu yang paling terpenting, saudara. Nah, sekali lagi tujuan hidup kita punya tujuan masing-masing, betul nggak? Di tahun ini semua ada yang bertumbuh, ya kan, menjadi besar, menjadi dewasa, ya kan, lebih lagi dekat dengan Tuhan. Namun untuk terus maju di dalam Tuhan, kita harus tahu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan di tahun ini, yaitu kita harus yang pertama hidup dikatakan firman Tuhan bijaksana, berarti hidup bijaksana. Nah, firman Tuhan mengatakan, di dalam Mazmur 39 ayat 5, ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umur apa? Umurku, supaya apa? Supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Pemazmur mengatakan, beritahukanlah ajalku. Berarti bijaksana di sini kita harus sadar bahwa hidup kita di dunia ini terbatas, dan hidup saudara dan saya di dunia dibatasi oleh Tuhan. Hidup kita dibatasi, tidak terbatas tapi dibatasi oleh Tuhan. Mazmur juga mengatakan, tadi Musa mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, betul? Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat berapa? 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah? Kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, umur manusia diberikan oleh Tuhan hanya 120 tahun. Saudara buka ayat sampai 120 tahun saja manusia hidupnya. Kenapa? Karena kejahatan, karena dosa, ya kan? Nah, saya mau bertanya, Musa berumur berapa ketika dia dipanggil oleh Tuhan? Ayo, ada yang tahu? Musa umur berapa waktu dia dipanggil oleh Tuhan? Berapa? Umur berapa? 100. Ada yang tahu umur sekolah minggu mana? Bu Yani tahu? Nggak tahu. Siapa lagi? Bisa tahu umurnya Musa? Siapa lagi? Bu Dias? 90. Ada yang 100, ada yang 90.
Hah? 140? Hebat emang nambahin. Hebat dari tambahin perintah. Tapi apa mendekati? Ayo berapa? Kita belajar. Biasa udah tahu nanti ditanya orang biar kita tidak kelihatan apa, tahu tidak kelihatan seperti tidak pernah baca Alkitab, walaupun sebetulnya tidak pernah baca Alkitab mungkin ya. Tapi paling tidak kan dengar-dengar dari bapak saudara-saudara. Kira-kira gue ini kira-kira berapa tahun saya hidup? Ayo. Gak apa-apa. 130 lebih mendekati. Buyus? Hah? 120 yang tepat. Berikan tepuk tangan dulu dong. Karena dikatakan 120 mendekati, 130 mendekati. 120 lagi. Coba saudara yang nggak percaya, saudara buka. Saudara lihat, jadi saudara baca situ. Di dalam Ulangan 34 ayat 7. Coba. Ulangan 34 ayat 7. Coba ada seorang yang mendapatkan, silakan baca. Kalau udah dapat. Dan bacain aja yang keras. Ayo. Ya. Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun. Terus ketika ia mati. Hmm. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Saudara umur 60, enggak usah 60 lah. Umur 50 aja udah entok. Betul nggak? Gendong cucu. Kalau baru 1-2 kilo mungkin masih mending. Kalau dari 5-6 kilo, apalagi kalau main kuda-kudaan, bisa patah pinggang nggak? Udah entok, betul nggak? Nah, dikatakan Musa itu matanya aja belum kabur loh. Kita ini loh, usia 50-60 udah susah melihat betul, kabur, betul nggak matanya, betul nggak tuh? Tapi hebatnya kita kalau lihat uang tuh gak kabur, betul nggak? Kita tahu angkanya itu berapa, itu bisa tahu. Itu, nah Musa belum kabur, kekuatannya masih ada tuh. Nah berarti ini menunjukkan bahwa Tuhan itu membatasi waktu hidup saudara dan saya, waktu hidup kita di dunia ini, betul nggak? Tuhan membatasi dan kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil setiap kita. Makanya dalam ketidaktahuan kita waktu Tuhan memanggil kita kapan, kita harus terus maju hidup di dalam Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk kita dapat berhadapan dengan Tuhan. Makanya dalam bukunya Rick mengatakan, hiduplah kamu seolah-olah hari ini adalah hari terakhir, sehingga kamu melakukan yang terbaik di hari terakhir hidupmu untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Janganlah main-main dengan hidupmu, jangan sia-siakan hidupmu. Kita tak tahu. Minggu yang lalu di khotbah saya ceritain teman saya, betul kan? Adiknya Pak Dodi, Pak Dedi. Dari minggu lalu kan kemarin habis ketemu anak pemain musik, kemudian kami mau menunjukin ke rumah sakit. Sebelumnya saya ceritakan bahwa dia kayak tiba-tiba sesak jantung kan, habis stroke jantung, serang, masuk ruang ICU 2 hari. Ternyata minggu paginya, saudara tahu, pukul 4 pagi dia sekian meninggal. Kalian tahu? Kemudian kemarin saya dengar dari istri saya, klien dia, anaknya klien dia, sehat-sehat, umur belum 30 tahun, kita mungkin 27, 28 tahun, baru pengantin baru, 2 tahun dia baru menikah, atau 3 tahun, 3 tahun baru menikah, tiba-tiba meninggal. Kenapa? COVID. Siapa yang tahu hidupnya hari esok masih ada apa enggak? Kita tahu, betul nggak? Makanya termasuk kata-kata biar Tuhan beri pengetahuan ajal. Supaya apa? Supaya kita dapat menghitung hari-hari hidup kita ini, sehingga kita dapat melakukan hari ini itu lebih baik daripada hari sebelumnya untuk menghadapi hari yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan. Nah kalau Tuhan sudah memanggil karena sudah dibatasi hidup kita, Dia tidak nunggu saudara sampai sakit encok dulu baru dipanggil. Dia tidak nunggu saudara giginya habis dulu nggak bisa makan baru dipanggil. Enggak. Mau muda ke, mau setengah tua ke, mau tua ke, Tuhan bisa panggil kapanpun, betul nggak?
Mungkin kita masih mudah-mudahan enggak masih panjang gitu. Siapa yang tahu? Betul? Ya kita berdoa sih umur panjang, saya berdoa. Minta Tuhan berikan jemaat panas ini umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa. Tapi kita nggak tahu yang namanya hidup. Ingat saudara kita, teman kita bekas dulu, masih muda nggak? Masih muda, betul nggak? Masih jauh di bawah saya. Ditaruhin yang ngurusnya tiba-tiba meninggal di tempat kos-kosan, betul nggak? Nggak tahu. Meninggal karena apa itu? Mabok ya, minum, banyak minum gitu. Rusak jadinya apa? Bukan tidak apa kan hatinya. Livernya habis. Kemarin saya dengan istri saya sebelum Pak Dedi tinggal itu, Pak Dedi itu kena livernya juga. Sakit, masuk rumah sakit. Empaduk ya? Paduknya juga. Karena minuman keras. Masih ingat kan saudara suka minum-minum itu hati-hati menghadap kepada Tuhan. Mending kalau ada Tuhan. Ya, tidak ada masalah, minumnya kan banyak. Mending Betul kalau nggak? ada Tuhan. Betul nggak? Minum aja banyak. Kalau pengen menghadap ke depan, tapi saya percaya di antara saudara nggak pengen menghadap ke depan, betul nggak? Betul nggak? Pasti nggak ada di antara kita mau dipanggil oleh Tuhan juga. Nah kalau saya jalan nyari jadi ini biasanya nih ya, maksudnya biasanya mungkin saudara tak tahu nih. Enggak, karena tapi saya mengajarkan kepada kita, marilah kita apa? Harus hidup yang bijaksana tahun ini. Kita harus terus maju melangkah bertumbuh di dalam Tuhan. Betul? Bukan terus maju melangkah meninggalkan, tetapi maju melangkah untuk kita dapat hidup di dalam Tuhan. Jadi sungguh lagi di tahun 2021. Karena apa? Kita tahu hidup kita dibatasi oleh Tuhan. Bilang kiri kananmu, hidup yang dibatasi oleh Tuhan, hidup yang Dibatasi oleh bilang. Tuhan. Bilang, itu lebih baik lagi Tuhan. Dibatasi oleh Tuhan. Bayangin tuh. Padahal Kak Dedi itu kan seringnya kami main. Kita ngobrol, jalan bersama, makan bareng, ketawa, cekak sedikit. Tapi Tuhan panggil, baru usianya 51 tahun. Masih tergolong muda. 51 tahun. Berarti hidupnya hanya dibatasi oleh Tuhan sebanyak 51 tahun. Nah, kita tidak tahu, saudara saya, kita tidak tahu. Tapi kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Itulah nasihat Rasul Paulus bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya dapat kita hidup seperti orang yang bijaksana. Ayat 15 mengatakan, bukan seperti orang bebal. Saya bacakan, saya dapat dari buku Reward kata ini. Kehidupan di bumi hanyalah sebuah gladi bersih sebelum pelaksanaan yang sesungguhnya. Pelaksanaan sesungguhnya kita bersama dengan Tuhan, betul? Tapi di dunia ini gladi bersih kita. Kemudian katakan ini, kita akan menghabiskan banyak waktu kita di sisi lain dari kehidupan ini sesudah kematian. Berarti kita akan menghadapi satu kehidupan yang lain setelah dari dunia ini. Betul? Pindah satu kehidupan yang sisi yang lain. Nah, tinggal menentukan kita mau masuk ke sisi yang satu ini setelah kehidupan dunia ini, mau di dalam kerajaan surga atau di dalam kebinasaan kekal. Tinggal kita pilih. Betul? Saya bukan akan nakutin saudara, tapi ini memang nakut-nakutin saudara. Tujuannya itu apa? Untuk menyadarkan kita agar kita kembali kepada apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita, yaitu untuk kita terus maju melangkah, bertumbuh di dalam Tuhan sehingga kita menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kita. Katakan amin. Saudara mau menerima mahkota kehidupan dari Tuhan? Amin. Nah, Kejadian tanggal 3 berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja, kata tadi. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus menasihati kita untuk kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Berarti kita harus betul-betul hidup dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan main-main lagi. Ini waktunya kita hidup di dalam Tuhan. Nah, sementara di bumi menawarkan banyak pilihan, tetapi kekekalan itu menawarkan hanya 2 pilihan, yaitu surga. Surga berbicara tentang kehidupan kekal. Betul? Neraka berbicara tentang apa? Kematian kekal. Oleh karena itu kita harus hidup bijak.
Nah, saat saudara hidup dengan mempertimbangkan kekekalan ini, tentang kematian kekal dan kehidupan kekal, maka nilai-nilai hidup saudara itu akan berubah. Nilai-nilai kehidupan saudara terima itu akan berubah, sehingga dikatakan saudara akan menggunakan waktu saudara, yaitu saudara akan menggunakan waktu saudara dengan bijaksana. Saudara akan menggunakan waktu hidup saudara dengan benar, tidak main-main lagi di dalam hidup ini. Makanya di lagu mengatakan, apa yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan. Apa yang doa apa? Hah? Apa yang Tuhan beri? Hidup ini apa? Apa? Harus jadi berdoa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkah. Sama-sama saya katakan ke Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku, oh Tuhan, selagi aku masih kuat. Amen. Jangan sampai nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara tahu kan? Jangan Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang muda yang ada di tempat ini menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita saat ini. Tuhan mau waktu yang Tuhan berikan bagi kita selama kita ada di muka bumi ini, kita pergunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Betul nggak? Kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Amin. Sehingga waktu Tuhan memanggil kita, malaikat Tuhan dikirimkan untuk menjemput kita, kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, setelah kita menjadi berkat bagi banyak orang, maka kita akan menerima upah yang daripada Tuhan di dalam hidup kekekalan bersama dengan Tuhan. Ingat, hidup ini hanya sebentar, betul? Hidup ini dibatasi oleh Tuhan. Pemazmur dengan jelas sudah mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita 70-80 tahun. Bahkan Tuhan bilang manusia hidup hanya sampai 120 tahun. Rohnya keluar dari manusia hanya sampai 120 tahun. Kenapa? Karena pelanggaran, kejahatan dan dosa manusia. Nah, makanya kita harus hidup dengan bijaksana. Bilang kiri kanan saudara, hidup dengan bijaksana. Hidup bijaksana saudara di tahun 2021. Nah, tidak hanya saudara akan menggunakan waktu saudara dengan bijak, tapi saudara juga akan menggunakan uang saudara dengan bijak. Kita juga akan menggunakan apa yang Tuhan percayakan, harta kekayaan kita juga kita akan pergunakan dengan bijaksana. Sehingga itu tidak kita pergunakan untuk hal yang sia-sia. Betul nggak? Beli rokok. Apa? Beli rokok. Tuh. Bijaksana nggak? Itu Tuhan percayakan uang untuk kita pakai apa? Kita harus pergunakan, kita harus pakai dengan bijaksana. Jangan kita pakai untuk hal-hal yang sia-sia. Kasih persembahan, goceng. Beli minuman, Johnny Walker, berapa? 1 juta lebih. Oh ya, betul nggak? Whisky 800.000. Kok tahu di mana? Bukan tahu. Karena kan kadang kalau misalnya keluar negeri, terus ada misalnya kita mau pulang di bandara itu selalu ada apa? Berapa? Apa namanya? Duty free. Ada duty free. Nah, biasa kalau teman tuh mau nitip, wah kadang kita kesel kalau teman mau nitip kayak gitu. Kalau dia kan minumannya berbagai macam saudara. Ya kan? Atau sini yang suka minum masih
kasih tahu jenis-jenis minuman. Kalau saya cuma nontonnya Jack Daniel, Johnny Walker, terus apa lagi? Whisky, Hah? Oh, kalau Kristo tahunya arak Bali. Soalnya bajunya selalu pakai arak Bali. Tapi itu kan hal-hal yang betul-betul sia-sia yang sudah terpercaya bagi kita pergunakan, kita buang dalam hal-hal yang tidak berguna dan tidak berarti. Betul tak? Coba kalau bangun tetap aja itu kemudian bersama Tuhan bagi pembangunan gereja, bagi kontrak gereja, itu lebih bagus nggak? Lebih berarti nggak? Lebih berarti karena itu investasi saudara di kerajaan kekekalan dalam kehidupan bersama Tuhan, itu yang paling penting. Dikasih uang untuk beli makanan, beli baju, kehidupan, dipakai yang sia-sia untuk apa? Betul nggak? Orang muda nih, saya ingatin di orang muda. Ayo hati-hati menggunakan uang yang sudah terpercayakan tadi. Pergunakan dengan bijaksana. Amin. Yang muda bilang, ini kanan mau depan belakang. Pergunakan uang dengan bijaksana. Pergunakan uang dengan bijaksana. Ya, pergunakan uang dengan bijaksana. Kemudian selanjutnya saudara akan lebih menghargai dikatakan, yaitu hubungan saudara dengan Tuhan dan perubahan karakter saudara daripada ketenaran atau kekayaan atau prestasi bahkan kesenangan saudara. Itulah nilai-nilai kita berubah. Ketika kita tidak tahu yang namanya tujuan hidup kita itu, nilai-nilai hidup kita akan berubah. Apa yang kita lakukan dulu yang tidak sesuai dengan apa menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, itu akan berubah. Kita pakai itu kemudian bagi nama Tuhan. Itu. Nah, yang kedua. Nah, yang kedua yaitu melakukan yang terbaik. Sama-sama kita katakan 3, 2, 1. Melakukan yang terbaik. Yang pertama kita harus apa? Hidup bijaksana. Yang kedua kita harus melakukan yang terbaik. Orang Kristen yang berpikiran maju dan bijaksana adalah orang Kristen yang sanggup, yaitu sanggup melakukan yang terbaik di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Yang mana dikatakan bahwa orang Kristen akan berusaha melakukan yang terbaik, tentunya sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan Tuhan tentunya. Seperti apa? Yang pertama memberi teladan. Yang kedua adalah memenangkan jiwa. Memberi teladan dalam hal apa sebagai orang Kristen? Karakter. Memberi teladan dalam apa? Karakter. Apalagi memberi teladan dalam hal apa lagi? Sikap, tindakan kita, perbuatan kita. Apalagi memberi teladan dalam hal apa lagi? Ayo. Bisa kira-kira memberi teladan apa? Mencerminkan pribadi Yesus di dalam diri kita, sehingga orang lihat melihat dari Kristus dalam apa yang dipermuliakan. Apalagi kira-kira? Ayo. Memberi teladan dalam apa? Beribadah dengan setia, ya kan? Tidak perlu angin, tidak perlu ribut, tidak perlu hujan, panas, tetap datang beribadah. Itu memberi teladan nggak? Datang tepat waktu dalam ibadah. Itu memberi teladan nggak? Jangan datang ibadah nanti ibadah jam 9 datang setengah 10. Kan yang paling penting kan Pak berkatnya adalah doa penutup. Closingan itu yang paling penting Pak. Kan dikatakan orang mengatakan bahwa bukan awal yang menentukan. Diplomatis dia bilang, namun akhirnya Pak yang menentukan. Memang benar juga sih, tapi hati-hati jangan gara-gara gitu akan terbalik berbahaya. Dulu ada presiden. Akhirnya tapi belum tentu dia dapat apa-apa. Dari awal sampai akhir itu yang penuh didapatnya. Betul nggak? Itu yang paling terpenting. Memberi teladan apa Pak? Dalam melayani Tuhan. Memberi teladan apa? Dalam hal memberi juga, memberi waktu kita, memberi diri kita, memberi hidup kita bagi Tuhan. Itu memberi teladan. Sehingga orang melihat nama Tuhan apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian yang kedua adalah memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa. Nah, mengapa kita harus memenangkan jiwa? Ada yang bisa jawab? Mengapa saudara dan saya kita diwajibkan untuk memenangkan jiwa?
bagi Tuhan. Mengapa? Karena itu perintah, karena itu adalah amanat agung Yesus Kristus. Di dalam apa? Matius 28. Betul? Karena itu adalah amanat agung Yesus Kristus. Matius 28:19-20. Kita harus memenangkan jiwa bagi Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus 9:16, Bapak Ibu bisa buka, bisa lihat di situ. Firman Tuhan katakan apa? Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus mengatakan apa? Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika apa? Jika aku tidak memberitakan Injil. Seringkali saya mengajarkan kepada jemaat Manasih, untuk memberitakan Injil itu bukan hanya tanggung jawab pendeta saudara, bukan tanggung jawab pengurus gereja saudara, tetapi memberitakan Injil adalah tanggung jawab semua orang yang percaya kepada Yesus. Makanya ditanya jemaat Manasih ini, dalam setiap tahun selalu ada ditanya, sudah berapa banyak jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan? Kalau saudara tidak pernah memenangkan jiwa bagi Tuhan, ada tanda tanya besar di dalam kehidupan saudara. Kalau saya tidak membawa jiwa datang pada Tuhan, ada tanda tanya besar di dalam hidup saya. Apa yang menjadi persoalannya? Apa yang menjadi masalahnya? Saya tidak membawa jiwa bagi Tuhan. Padahal membawa jiwa adalah perintahnya Tuhan. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, itu bukti kita mengasihi Tuhan enggak? Enggak kan? Firman Tuhan kata apa? Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Nah, salah satu perintah Tuhan adalah kita memenangkan jiwa bagi Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Gereja Tuhan, umat Tuhan, orang percaya harus pergi memberitakan Injil Yesus Kristus, keselamatan itu. Terserah orang mau terima, orang mau percaya, mau dengar, yang penting beritakan Injil Yesus Kristus sampai ke telinga orang itu. Saya menginjili Pak Dedi, teman saya, beberapa dengan istri saya. Kita sampai berdoa habis. Setiap hari berdoa, mematahkan segala ikatan, segala budaya yang membutakan, menghalangi dia, meruntuhkan setiap tembok-tembok yang bisa menghambat dia dalam melangkahkan itu. Saya berdoa itu. Ini sampaikan, tapi dia menolak ya. Ya memang tidak semua orang sih dipilih oleh Tuhan tahu, betul? Tidak semua orang dipilih oleh Tuhan. Dan memang kita tidak bisa menarik orang, ayo kamu suruh kita tidak bisa. Firman Tuhan katakan apa? Hanya Roh Kudus yang bisa menarik seseorang datang kepada Bapa. Tapi yang paling penting sini kita melakukan perintah Tuhan, mau kita menyampaikan. Betul? Kita menyampaikan Injil keselamatan itu. Orang itu mendengar soal yang menerima apa tidak soal belakang. Nanti urusan Roh Kudus. Kalau memang dipilih oleh Roh Kudus akan menarik orang itu mau datang kepada Allah pada surga. Amin Bapak Ibu. Nah ini kayak siapa namanya? Ibu Juli. Ibu Juli ini sebetulnya pelayannya istri saya. Terus agent, ya betul ya? Betul ya? Dari klien kan? Kemudian jadi agent. Nah, tidak hanya jadi agent asuransi untuk kita yang ada sini misalnya, tapi jadi nanti akan jadi agent asuransi untuk membawa jiwa dan anak. Amin. Amin. Mana jiwa? Terima Yesus, betul? Tahu benar, tinggal dibaptis saja. Mbak Erni, sama nih. Mbak Erni dari siapa kan? Kita tahu dari Beti tahu siapa dari sana. Apa namanya itu? Si James ya. Namanya juga. Masih tanya saudara yang udah lama di gereja ini, yang 5 tahun di gereja ini angkat tangan ada? Ada yang 5 tahun? Yang 5 tahun dulu. Yang 5 tahun. Atau di bawah 5 tahun? Ada di bawah 5 tahun? Ada. Atau 1 tahun lebih ya berarti? 1 tahun ya? 1 tahun 2 bulan. Seperti sapi mengandung 1 bulan. 1 melahirkan sebagai bulan. Amin. Berapa banyak? Tanya saya, ada nggak ada saudara sudah berjiwa bagi Tuhan? Yang lama-lama saya tanya, sudah belum saudara berjiwa bagi Tuhan? Rasul Paulus mengatakan, celaka
jiwa datang kepada Tuhan tahun ini. Bagaimana caranya berdoa dulu minta hikmat Tuhan. Berdoa minta orang Roh Kudus itu apa? Membawa saudara menunjukkan saudara orang yang tepat untuk menyenangkan jiwa datang kepada Tuhan. Meskipun itu perlu pergumulan, memang nggak mudah. Memenangkan jiwa itu nggak mudah, bukan seperti membalikan lapangan nggak mudah. Tapi kita harus tekun, harus terus berdoa. Ya kan? Kita harus berusaha menghadap pendekatan. Memang ada banyak hal yang kita mengalami penolakan mungkin. Saya dengan istri saya, ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak, ayo datang. Saya undangnya di perayaan Natal kami, gak datang. Saya undangnya perayaan Natal kami, gak datang. Ulang tahun gereja, gak datang juga. Ulang tahun lebaran, gak datang. Ya udah, pasca yang datang terakhir Desember, perayaan Natal. Sampai saya bilang, kami tidak mengkristenisasikan Bapak, tapi kami ingin memperkenalkan Yesus kepada Bapak. Ayo Pak datang, siapa tahu mujizat terjadi, Bapak mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Dia bilang, enggak. Ya udah. Dia nggak tahu bahwa hidupnya dibatasi oleh Allah. Hidupnya dibatasi oleh Tuhan. Akhirnya apa terjadi? Tanggal 3 meninggal. Tidak ada kesempatan lagi untuk dilakukan. Nah saudara, dalam hal ini kita harusnya punya hati, kita tidak menginginkan apa? Saudara-saudara kita, teman-teman kita itu binasa juga. Tapi kita harusnya mempunyai keinginan agar mereka datang kepada Tuhan untuk diselamatkan bersama-sama dengan Kerajaan yang kekal. Amin. Kenapa? Karena Tuhan memang tidak menginginkan satu manusia pun binasa. Mereka semua orang beroleh hidup yang kekal. Itu yang Tuhan mau. Lagi sebenarnya saudara mau nggak tahu saudara berjiwa bagi Tuhan? Mau nggak? Mau nggak? Gak usah banyak, satu orang aja satu bawa. Tapi jangan bawa orang yang sudah aktif di gereja lain bawa ke sini, jangan. Itu bukan menangkan jiwa, atau memindahkan jiwa, betul nggak? Itu nggak benar. Itu nggak benar. Aku ini tantangan dari Bapak Gembala soal ini. Aku lalu udah berjuang malu nih. Kamu di gereja apa enggak? Bilang aja kamu baru enggak. Jangan saudara ya. Nanti datang sini jadi zone, saudara nggak dapat apa-apa di dalam Tuhan. Cuma kalau orang yang Kristen tapi sudah lama tidak beribadah, tidak pernah gereja, jauh daripada Tuhan, boleh saudara tarik dia bawa ke kantor itu sama jiwa yang terhilang, saudara bawa datang kembali ke kita. Betul? Tuhan rela meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang terhilang. Apapun dilakukan oleh Tuhan, bahkan masuk ke jurang untuk mengambilkan domba itu yang satu yang terhilang untuk kembali ke Tuhan. Memang kadang domba itu nakal, betul nggak? Kadang memang keras. Makanya sampai dipatahkan kaki domba itu baru ambil dia, menyadarkan dia. Nah, saudara mau nggak tahun ini sekali saya mengatakan nama saudara? Mau saudara menangkan jiwa bagi Tuhan? Pak Yus minta tolong Pak, ambil tangan tidak mau. Yang paling keras tadi udah mau harus kan? Nah ini silahkan saudara semua. Mau saudara buat jiwa bagi Tuhan? Mau. Orang-orang Sumba nih, pura-pura Sumba, cari teman-teman atau keluarga yang tidak pernah bergereja, yang kerjanya siang malam mabok, terus jangan tuh lagi gini terus dia jalan dulu. Oh ya Bapak, oh mama, bilang, buang rokokmu, buang. Dilihat enak, diambil lagi. Tapi itu menang aja sebelum dia terlambat. Ajak dia, itu masalah. Kenapa kita takut mau bawa orang-orang rusak dalam gereja? Gereja itu tempat untuk memperbaiki. Betul nggak? Gereja itu bengkel rohani untuk memperbaiki orang-orang yang rusak. Sama, saya orang yang rusak, saudara orang rusak, tidak ada yang sempurna kita. Kita itu orang yang rusak, dipanggil atau dipilih dan diperbaiki oleh Tuhan. Tinggal mau kan kita diperbaiki. Makanya ajak anak Sumba, ayo teman-temanmu, betul? Yang hidupnya rusak, hidupnya nggak benar, nggak pernah gereja, nggak pernah dari Tuhan, suruh balik ke tempat Tuhan. Oke? Oke? Pak Matius bagaimana? Siap? Ajak? Rasta mana? Oh Rasta nih hebat, banyak nih. Pak Iman, bagaimana? Masih cari? Jangan lama-lama Pak, cari. Tapi Pak Iman hebat loh, mau tahu saudara? Pak Yus sudah berulang kali mengajak Pak Iman. Pas sudah kami mulai ketoknya, lalu nggak bisa. Pas, itu nggak? Mustahil, 2 tahun ya. Sekali kenal dengan Pak Sumadi, ya itu karena mungkin Pak Yus sudah baik kabur juga ya Pak Imannya. Saya juga ngajak berapa kali Pak Iman saja itu. Pendeta loh
betul jadi pendetanya kan ada urapan sama sekali belum. Akhirnya hanya dengan seorang hamba, yaitu siapa? Pak Sumadi. Memang ada orang-orang itu yang memang hanya bisa disadarkan dengan orang yang jauh lebih tua dari dia biasanya. Betul kan? Sadarkan akhirnya datang. Betul Pak mana? Disadarkan Pak Sumadi ya? Betul kan? Akhirnya datang pada Tuhan. Itu jiwa dari Pak Sumadi. Terus Pak Iman kok jiwanya enggak? Bapak jiwa siapa? Istrinya Ibu Supia. Berdiri Ibu Supia dulu, diri. Nah, benar-benar. Yang itu, Ibu Supia itu saudara kita dari Imam Muslim. Dia kan percaya pada Tuhan. Bawa siapa lagi teman? Arjun sama Ade. Devi udah bisa melayani Tuhan yang parto. Nah, pertanyaannya kita yang belum ini loh. Mau nggak tahun ini harusnya ulang kali ngomongin? Karena ini yang Tuhan mau bagi kita semua. Tuhan mau kita betul-betul melakukan amanat kami itu perintah Tuhan sebagai bukti bahwa terima kasih Tuhan yaitu melakukan perintahnya itu memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saudara tanya ke yang saudara dulu, mau nggak menangkan jiwa bagi Tuhan? Tanya dulu. Dia nanti 2 kali cukup sampai ini aja deh, diulang-ulang di masalah. Tapi Pak, saya mau menangkan jiwa Pak minggu depan. Banyak membawa ke ini Pak. Ini masalahnya adalah apa? Kita ini PSBB. Itu yang jadi masalahnya PSBB. PKM. Karena saudara lihat sekarang terjadi peningkatan. Peningkatan itu tajam sekali, drastis. Baru saya dapat berita kemarin itu dari sini saya langsung dapat di kota kita di metro kita itu apa? Dibilang waktu tamu-tamu ya yang lokal itu yang ada di Bali, mereka melakukan perjalanan pulang ke Jakarta ke daerah-daerah mereka, waktu di tes antigen 100 lebih positif. Bayangkan 100 lebih orang positif. Ya memang tadi sudah. Nah makanya akhirnya saya berpikir, saya juga dapat dari kantor, dapat dari itu juga berita-berita itu. Jadi saya berpikir minggu depan apakah kita mau melaksanakan ibadah kita tetap atau kita tunda dulu sebentar sampai lihat situasi selanjutnya bulan Februari. Karena ini dibatasi mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 hari Minggu 25 ya. Sampai tanggal 25 berarti 2 minggu ke depan. Ya kan? 2 minggu ke depan. Nah kita lihat sampai 2 minggu ke depan bagaimana. Tapi nanti saya akan berbicara dengan pengurus dulu. Kalau pengurus bilang angkat tamu lebih banyak, maju terus ya maju terus. Kalau pengurus angkat tamu lebih banyak, dia bilang tahan dulu Pak sampai bulan Februari. Oke, saya tidak masalah. Karena ini berkaitan juga dengan keselamatan kita masing-masing, betul kan? Tuhan mau kita juga sehat, betul kan? Tuhan mau kita juga dalam kondisi yang baik. Dengan tubuh sehat dan kondisi yang baik kan kita bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan, betul kan? Amin. Tapi nggak tahu nanti saudara bisa lihat beritanya nanti akan disampaikan nanti putusannya itu hari ini lah, hari sore atau Selasa. Putusannya nanti saya sampaikan di WhatsApp group. Itu aja. Tapi yang paling terpenting kembali lagi memenangkan jiwa bagi Tuhan. Lagi memenangkan jiwa bagi siapa? Tuhan. Jiwa itu siapa? Orang yang belum mengenal Yesus. Teman, saudara, lagi tetangga. Kalau tidak mau tetangga itu yang bersendiri. Nah itu anak subah nih ya, pemuda-pemudinya saya mengangkat tahun ini. Sampai akhir tahun, mulai berapa banyak orang-orang muda ini membawa jiwa bagi Tuhan, orang-orang muda itu. Tetapi mereka aktif di dalam Tuhan, bahkan sampai mereka melayani Tuhan sepanjang 1 tahun ini. Kita lihat perubahan-perubahan hidupnya, sampai mereka melayani Tuhan. Nanti yang paling banyak, saya akan memberikan catatan, saya akan memberikan hadiah. Saya memberikan hadiah. Saya tidak kasih tahu hadiahnya apa ya. Bisa saja hadiahnya, oh terima kasih hadiahnya udah kamu baik, selesai. Tapi ada hadiah. Tapi itu sebagai tantangan. Oke, bukan hanya orang-orang Sumba, semua kita yang ada. Tapi sebetulnya tujuan saya untuk orang-orang Sumba ini agar apa? Terlalu banyak anak Sumba ini loh. Orang-orang Sumba yang hidup itu tidak di dalam Tuhan, betul rasa? Banyak mereka hidup tidak di dalam Tuhan. Nah Tuhan mau mereka benar-benar. Nah teman-teman, adik-adik, saudara Sumba ini
berusaha menangkan saudara-saudara. Betul? Menangkan mereka berdua. Yang terlepas dari arus kematian kita, berapa banyak dari menangkan jiwa kita? Ya katakan, berapa banyak dari Bapak Ibu menangkan jiwa kita? Kok berat banget sih? Kok menangkan jiwa betul? Nggak ada yang menangkan jiwa. Nih, Bu Juli ini sedang berusaha menangkan jiwa sebetulnya. Dia itu salah tanggung jawab dulu lagi belajar dirinya. Harus menangkan. Yang kedua, anak-anak itu perlu menangkan. Itu jiwa. Tapi percaya buat penonton yang katakan bahwa satu orang bertobat, maka sisi rumah akan diselamatkan. Percaya. Bergumul, tapi kalau kata dia percaya, aku percaya, kita dari tidak ada usaha atau tindakan. Tetap berusaha pendekatan, akan menginjili, memberitakan kabar baik itu, akan tawarkan, ayo datang, harus berusaha terus sendiri. Ya, oke? Ada lagi? Kira-kira? Apa lagi? Mau nggak saudara terima tantangannya tahun ini? Menangkan satu jiwa? Mau nggak? Mau nggak? Mau ya? Oke ya. Saya nggak mencatat, tapi Tuhan mencatat. Tuhan melihat. Waktu saudara mengatakan mau, saudara tahu ada kuasa Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Mari kita dari kepala dan kita akan berdoa. Kita bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan kebaikan ini. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan dengan satu nama yang juga menarik kami, yaitu Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan kami mengatakan kami mau terus maju di dalam-Mu. Kami mau bertumbuh menjadi besar di dalam-Mu. Kami mau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, mampukan kami. Karena kami menyadari itu terus maju melangkah bertumbuh dan menjadi besar di dalam-Mu tidak mudah Tuhan. Karena begitu banyak tantangan, begitu banyak hambatan yang datang menghalangi, merintangi setiap langkah-langkah kami. Oleh karena itu Tuhan kuatkan kami, mampukan kami. Ketika kami maju, kami terus berlari seperti Rasul Paulus, hanya memandang kepada Tuhan. Kami tidak memandang pada kiri kanan kami, ke belakang kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memandang kepada semua itu, hambatan-hambatan, halangan-halangan rintangan itu akan membuat kami menjadi tersandung dan bahkan membuat kami menjadi jatuh Tuhan. Tolong kami di tahun 2021 ini Tuhan, untuk kami mengambil satu komitmen untuk kami dapat terus maju melangkah di dalam Tuhan. Dengan kami hidup lebih bijaksana lagi di tahun ini Tuhan. Dengan kami hidup melakukan yang terbaik dari tahun ini Tuhan. Tentunya melakukan yang terbaik dari-Mu. Yang terbaik adalah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan tolong kami dan menyadari ketika memenangkan jiwa tidak mudah. Seringkali ada keraguan di hati kami, ada ketakutan bahkan di dalam diri kami Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan sedang memampukan kami untuk kami dapat memberitakan Injil keselamatan dengan Kristus Yesus Tuhan. Karena ini adalah perintah-Mu. Dan ketika kami melakukan perintah-Mu, berarti menandakan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Tetapi ketika kami tidak melakukan perintah-perintah-Mu, berarti kami tidak mengasihi berdasarkan hati, melainkan hanya setengah hati. Oleh karena itu Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengasihi dengan sepenuh hati, melakukan semua perintah-perintah-Mu di dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu akan memberkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau hidup bijaksana. Dan kami mau melakukan yang terbaik di tahun 2021 ini bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berikan tepuk tangan beliau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberikan yang kehidupan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan. Amin.
pada hari ini. Amin. Oleh pujian penyembahan, oleh firman Tuhan, dan saya percaya bahwa kita dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga kita dapat terus maju melangkah di tahun ini untuk maju bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan yang paling terpenting, melakukan perintah Tuhan, yaitu memenangkan jiwa bagi Tuhan di tahun ini. Amin. Saudara menerima tantangan? Mari bersama-sama kita menangkan jiwa bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan akhiri di dalam doa dan berkat. Mari tundukkan kepala kembali dan kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, kami kembali bersyukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami boleh melaksanakan ibadah kami pada hari ini secara online dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami mau katakan semua kembali hanyalah untuk hormat kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Berkati semua yang sudah terlibat mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Mari Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Dan pada hari ini hamba berdoa Tuhan buat setiap umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, mari Tuhan memberkati sepanjang tahun 2021 ini. Apapun yang menjadi impian, apapun yang menjadi harapan, apapun yang menjadi kerinduan sepanjang tahun ini, Tuhan yang akan menjadi sumber jawaban. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati dengan keberhasilan, kesuksesan, terlebih semakin maju di dalam Tuhan. Hamba berdoa perlindungan Tuhan juga nyata. Biarlah tiang awan, tiang api menyertai sehingga dijauhkan sepanjang tahun ini juga dari mara bahaya, maut, kecelakaan, untuk apapun kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahil manusia, bahkan wabah virus yang sedang merebak saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, program pemerintah yang akan melakukan vaksin untuk seluruh masyarakat yang ada di tanah air ini, yang dimulai dari pemerintah, bahkan kemudian dimulai dari Pulau Bali juga, yang 70% masyarakat Bali akan divaksin. Tuhan tolong biar program ini boleh berjalan lancar dengan tidak kurang satu apapun. Dan pendistribusian vaksin ini biarlah tiba di masing-masing daerah dengan tidak kurang satu apapun. Segala rencana jahat manusia dalam bentuk apapun yang ingin menghalangi, bahkan yang menyebarkan hoax-hoax yang tidak benar, Tuhan tolong ampuni mereka, sadarkan mereka bahwa ini dilakukan oleh pemerintah melakukan untuk terbaik, yang terbaik bagi masyarakat yang ada. Oleh karena itu pemerintah adalah wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Biarlah kami mau mentaati wakilnya Tuhan sebagai perpanjangan suara Tuhan di muka bumi ini, itu pemerintah. Kami berdoa, ajarkan kami untuk mentaati dan melakukannya. Dan hamba berdoa, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini sepanjang 1 minggu ke depan ini. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Apa yang dilakukan dikerjakan juga Tuhan buat maju, Tuhan buat berhasil. Peningkatan terjadi, Tuhan menjadikan kepala bukan ekor. Tuhan akan membuat semakin naik bukan turun, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa dan hamba menyerahkan semua ini Tuhan dalam tangan kasih dan pimpinan serta pertolongan kuasa Roh Kudus yang akan menguatkan, memampukan umat Tuhan untuk melalui 1 minggu ke depan ini. Pujilah nama Tuhan. Yang dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara pada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem Besem Hamasiah.